Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rika Ardila. Nama saya Nurakika. Nama saya Merah Fauzi. Kami di sini akan mempresentasikan tugas video tentang kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Baiklah, semoga teman-teman semua berkenan menyaksikan video kami. Selamat menonton. Pertama, proses lahirnya kerjasama utara dan selatan. Proses lahirnya kerjasama utara dan selatan diawali dengan pertemuan negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara konsumen minyak pada 7 April 1975 di Paris, Prancis. Pertemuan tingkat materi ini kemudian dipopulerkan secara resmi dengan istilah Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional yang pertama kali diadakan pada 16-18 Desember 1975 di Paris. Forum ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Dialog Utara-Selatan. Di dalam forum ini termasuk di dalamnya pertemuan-pertemuan non-formal dan non-pemerintah dan non-PBB. Pada awalnya, kerjasama Utara-Selatan hanya beranggotakan negara-negara yang hadir pada konferensi kerjasama ekonomi internasional di Paris, yaitu 27 negara. Pada konferensi kerjasama ekonomi internasional pertengahan Desember 1975 di Paris telah dihadirkan oleh negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Spanyol, Swedia, dan Swiss sebagai pihak wakil dari utara. Adapun pihak selatan dihadiri Aljazair, Argentina, Brasilia, Kamerun, Mesir, India, Indonesia sebagai wakil dari ASEAN. Selanjutnya, Iran, Irak, Jamaika, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Peru, Arab Saudi, Venezuela, Yugoslavia, Zaire, dan Zambia. Melihat keberhasilan pada sidang pertama pada Desember 1975 di Paris, maka kemudian direncanakan persidangan kedua di Paris pada bulan Desember 1976. Namun, karena adanya beberapa halangan seperti pemilu di Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Jepang, maka sidang kedua ini ditunda pada Juni 1977. Di antara kedua sidang tersebut telah dilaksanakan persidangan tingkat pejabat tinggi dan sidang kelompok anggota April sampai November 1976. Persidangan ini bermaksud untuk membantu pemecahan persoalan yang akan diputuskan pada sidang tingkat menteri pada Mei atau Juni 1977. Dari 2 kali konferensi kerjasama ekonomi internasional dan ditambah hasil persidangan perantara, maka forum dialog Utara-Selatan telah mengalami perkembangan. 2. Tujuan kerjasama utara dan selatan. Secara umum, tujuan Forum Utara-Selatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedua, mengikut sertakan partisipasi negara-negara berkembang dalam tatanan dan hubungan ekonomi internasional. Dan yang ketiga, itu ada membagi keuntungan secara adil dari hasil perdagangan internasional. Melihat dari tujuannya, maka kerjasama Utara-Selatan dapat diartikan sebagai forum komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan. 3. Di situ ada bentuk hubungan Utara-Selatan. Pokok persoalan dalam kerjasama Utara-Selatan adalah upaya perubahan dalam tata hubungan dunia baru yang lebih adil. Hubungan tersebut harus berubah dari bentuk pemerasan oleh utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Dengan kata lain, hubungan tersebut harus berubah dari bentuk subordinasi ke bentuk kemitraan. Negara-negara utara cenderung memaksakan model pembangunan mereka terhadap negara-negara selatan. Titik pemaksaan ini dapat mereka lakukan melalui perunding-undingan dalam Lembaga Keuangan Internasional Bank Dunia dari IMF, yang semula direncanakan sebagai lembaga keuangan untuk menolong semua negara di dunia dalam pembangunan. Ternyata dipakai sebagai alat oleh negara-negara utara untuk memaksakan modal pembangunan yang menguntungkan negara-negara yang lebih kuat. Sehubungan dengan berbagai keadaan yang dialami oleh negara-negara selatan itu, ada baiknya mereka mengadakan pembenahan di kalangan selatan itu sendiri. Negara-negara selatan harus meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka.
Selain itu, membangun berbagai jalinan dan bangunan kekuatan kolektifnya melalui kegiatan positif dalam dirinya dan tidak membuat posisi terhadap pihak utara. Di pihak lain, utara harus membiarkan negara-negara selatan bebas melaksanakan berbagai strategis pembangunan alternatif mereka tanpa melakukan diskriminasi atau sabotase terhadap negara-negara tersebut. Sehubungan dengan berbagai keadaan yang dialami oleh negara-negara selatan itu, ada baiknya diadakan pembenahan di kalangan selatan sendiri. Negara-negara selatan harus meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Selatan harus membangun berbagai jalinan dan bangunan kekuatan elektifnya melalui kegiatan positif di dalam dirinya dan tidak membuat posisi berhadapan dengan pihak utara. Pihak lain utara harus membiarkan negara-negara selatan bebas melaksanakan berbagai strategi pembangunan alternatif mereka tanpa melakukan diskriminasi atau sabotase terhadap negara-negara tersebut. Negara-negara utara sangat maju di bidang teknologi namun minim sumber daya alam. Adapun kondisi negara berkembang terjadi sebaliknya, yaitu sumber daya alam yang melimpah namun teknologi minim. Negara utara membutuhkan negara selatan berbagai pemasok sumber daya ekstraktif. Biasanya, negara utara mengimpor bahan mentah dari negara selatan, kemudian diolah menjadi barang jadi. Setelah itu, dijual kembali di negara selatan atau untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kerjasama yang lainnya biasanya dilakukan berbagai bentuk transfer teknologi, baik teknologi pangan, komunikasi, atau militer. Negara selatan yang tidak ingin terus bergantungan kepada negara utara akan menekan kontrak transfer teknologi dalam jangka kontrak berlangsung. Dan negara utara akan mempersiapkan tenaga ahli secara bertahap dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk belajar ke negara berteknologi maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Rusia. Yang keempat, sifat hubungan utara dan selatan. Pengambilan sumber daya ekstraktif milik negara selatan oleh negara utara bersifat eksploitatif. Negara utara terus berusaha memaksimalkan pengambilan sumber daya milik negara selatan untuk memenuhi kebutuhannya. Sering yang terjadi, kerjasama yang dibuat lebih menguntungkan negara utara daripada seimbang. Misalnya, kerjasama Indonesia-Amerika dalam PT Freeport Indonesia. Baiklah, sekian tugas video presentasi dari kami. Jika ada kurang dan salah kami mohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.